dekat, indahnya perjalanan penuh rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ma qalla wa kafa khairum mimma kathira wa alha wa innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Alhamdulillah, melanjutkan perjalanan Rasulullah SAW Sirah Nabawiyah. Di seri ini kita membahas bagaimana perjalanan Rasulullah SAW setelah beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, hijrahnya di Madinah, menjadi awal peradaban Rasulullah membangun peradaban di Madinah dari tahun ke tahun. Di tahun pertama beliau menyesuaikan atau beradaptasi bagaimana membangun atau menyatukan kaum muhajirin dan ansor. Peristiwa berikutnya di tahun kedua kita membahas tentang adanya peristiwa perang Badar dengan segala peristiwanya dan hikmah yang bisa kita ambil. Dan juga di tahun ketiga kita bahas tentang perang Uhud yang kemarin kita sudah sampaikan juga bagaimana Rasulullah SAW menghadapi peristiwa itu dengan mengambil banyak hikmahnya. Bagi kita juga bisa ambil hikmah dari kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Di tahun keempat menjadi ada suatu peristiwa juga, yaitu terjadi peperangan Bani Nadir. Perlu kita pahami bahwasanya setiap peperangan yang terjadi di Madinah atau ketika Rasul sudah hijrah di Madinah, penyebabnya bukan karena Rasulullah SAW atau tidak ingin memberikan peperangan ini tujuannya hanya karena perbedaan agama. Karena pada dasarnya hikmah atau datangnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah SAW pun juga hidup berdampingan dengan orang-orang sekitarnya walaupun memang berbeda agama. Yang salah satunya di Madinah masih ada kabilah atau suku-suku Yahudi yang memang hidup di sekitar Madinah. Maka suku-suku Yahudi ini ketika kedatangan Rasulullah dan Rasulullah pun juga hadir di situ, yang akhirnya membuat suatu perjanjian. Perjanjian ini dikenal dengan sebagai Piagam Madinah, yang dimana mereka bersepakat untuk hidup berdampingan dengan baik, menjamin kebebasan beragama dan kerjasama menjaga keamanan kota tersebut. Tapi berjalannya waktu, pastinya mungkin banyak sekali peristiwa-peristiwa atau hasutan-hasutan sehingga orang Yahudi yang katanya tadi ingin berjanji punya perdamaian, seakan-akan mereka tidak ridho. Sehingga terjadi peristiwa pengkhianatan, yaitu pengkhianatan salah satu suku dari beberapa suku yang nanti kita akan jelaskan, yaitu suku Bani Nadir. Mereka mengkhianati perjanjian yang telah mereka sepakati bersama Rasulullah SAW. Maka kita harus kenal dulu siapa sebenarnya Bani Nadir ini. Maka Bani Nadir ini adalah merupakan salah satu 3 kabilah besar kaum Yahudi yang hidup berdampingan di Madinah. Apa saja Bani atau kabilah tersebut yang kita kenal dengan Bani? Bani di sini secara bahasa adalah anak-anak atau keturunan, sehingga mereka kaum Arab pada waktu itu yang mempunyai banyak kabilah, suku-suku yang asal usulnya dari keluarga-keluarga mereka. Maka salah satunya yang kita akan sebutkan sini yang pertama adalah Bani Qainuqa. Ini juga salah satu kabilah besar suku yang ada, suku kaum Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian suku Bani Nadir tadi, dan juga suku Bani Quraidah. Secara tempat, secara geografis, mereka juga memiliki benteng yang kokoh, kebun kurma yang luas, kondisi ekonomi yang sangat baik. Mereka sudah bangun itu semua. Mereka juga dikenal sebagai memiliki pengetahuan terhadap kitab-kitab terdahulu, karena mereka memang masih beragamakan Yahudi. Walaupun yang harusnya mereka juga harusnya taat patuh ketika kaum Yahudi tahu bahwasanya ada nabi yang diutus walaupun ternyata memang bukan dari keturunan mereka, jadi karena keturunannya dari Nabi Ismail, seakan-akan mereka tidak ridho, sehingga mereka tetap memilih dengan kekafirannya, tidak taat pada Allah dan Rasulnya, walaupun mereka memang beragamakan Yahudi tersebut. Maka pada awal hijrah yang tadi kami sebutkan di tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ketiga, mereka ikut menandatangani Piagam Madinah tersebut. Apa saja isi dari Piagam Madinah ini? Salah satunya mungkin panjang, tapi kita akan sebutkan beberapanya, yaitu saling menjaga keamanan kota. Karena Rasulullah inginkan Islam ini rahmatan lil alamin, perdamaian
yang saling menghargai dengan toleransi yang ada, walaupun ada konsekuensinya. Yang kedua adalah tidak membantu musuh, karena bisa saja walaupun mereka memang pada dasarnya bermusuhan, yang harusnya berdampingan, jangan sampai ada koalisi-koalisi sehingga ingin saling menjatuhkan. Yang ini nanti akan juga mereka lakukan nanti di perang Khandaq. Dan pastinya ketika ada perjanjian yang sudah dijanjikan tersebut, harusnya tidak mengkhianati perjanjian tersebut. Dan juga selalu ketika ada perselisihan, memang mungkin ada konflik atau apapun itu, tetap menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, suatu hari Rasulullah SAW datang bersama beberapa sahabat ke perkampungan Bani Nadhir, yang mungkin kalau secara geografis itu masih di daerah Madinah atau sekitar radius beberapa kilo dari Madinah tersebut. Yang tujuannya kedatangan para sahabat yang mengunjungi Bani Nadhir ini adalah meminta bantuan mereka untuk membayar diat, yaitu salah satu perjanjiannya memang adalah ada bayaran diat atau bahasa sekarang mungkin pajak, karena tujuannya kota ini bergotong royong, yaitu uang tebusan darah atau diat istilahnya, sesuai kesepakatan yang telah mereka lakukan dalam perjanjian, atau ada beberapa perjanjian yang memang mereka sudah sepakati sebenarnya seperti itu. Pada awalnya mereka menyambut Rasulullah dengan baik, ya karena ini merupakan suatu perjanjian yang harusnya tetap harus dilakukan. Namun ada beberapa secara diam-diam dikatakan di sini, namun diam-diam para pemimpin Bani Nadhir mengadakan pertemuan rahasia. Yang tujuannya apa? Atau apa yang mereka lakukan itu seakan-akan ingin mencelakakan Rasulullah SAW. Bahkan mereka mengatakan siapa yang bersedia naik ke atas rumah lalu menjatuhkan batu besar ke kepala Nabi Muhammad SAW sehingga kita terbebas darinya. Jadi seakan-akan tidak ingin kaum Bani Nadhir ini bersatu dengan Islam, bahkan hidup berdampingan damai dengan Islam. Maka rencana ini merupakan suatu rencana yang busuk atau rencana yang buruk, ya, yang seorang harusnya berjanji dengan baik dengan perjanjian tersebut, tapi telah melanggarnya hanya karena tadi mungkin nafsu, karena memang ingin menguasai atau bahkan tidak ridho dengan agama Islam yang sudah sangat banyak disebutkan dalam ayat walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Yang akhirnya perencanaan bunuh Rasulullah SAW ini secara tiba-tiba. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan rencana tersebut melalui wahyunya. Rasulullah segera bangkit dan kembali ke Madinah tanpa diketahui sebabnya oleh para sahabat, sehingga rencana pembunuhan ini gagal. Maka sesampainya di Madinah, beliau memberitahukan bahwa Bani Nadhir telah berkhianat. Mengetahui ini, Rasulullah SAW akhirnya memberikan ultimatum. Setelah pengkhianatan itu terbukti, Rasulullah mengirimkan pesan kepada Bani Nadhir. Tidak semerta-merta langsung menghabisi, dan inilah bentuk rasa rahmatan lil alaminnya Islam. Tapi memberikan pesan dulu. Beliau memberi mereka waktu 10 hari untuk meninggalkan Madinah. Karena tujuannya Rasulullah SAW walaupun memang pastinya dikhianati, namanya mengkhianati suatu perjanjian itu merupakan suatu kesalahan yang fatal yang besar. Tapi konsekuensinya bukan berarti harus dibunuh atau bahkan dilenyapkan. Tapi Rasulullah memberikan kesempatan untuk meninggalkan kota Madinah. Karena pada dasarnya kota Madinah ini yang dibangun oleh Rasulullah adalah tadi perdamaian. Pada awalnya mungkin mereka bersedia. Karena pada dasarnya mereka sendiri yang memang ingin atau mencari masalah. Namun ini juga ada peran orang munafik di sini. Itu setelah kemarin perang orang munafik yang di perang Uhud mampu menghasut sebagian para sahabatnya juga kabur, atau sebagian juga orang-orang munafik yang itu akhirnya tidak mengikuti perang Uhud pada waktu itu, masih ada hasutan-hasutan yang lain yang tujuannya memang adanya orang munafik ini adalah tidak suka atau ingin selalu menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Namun Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, mengirim pesan agar mereka tetap bertahan. Seakan-akan kita akan dukung karena ini adalah tanah kalian. Seakan-akan Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan seperti itu. Ia menjanjikan bantuan pasukan jika akan terjadi peperangan. Yang ini menunjukkan bahwasanya seakan-akan Bani Nadhir pada waktu itu ingin melawan apa yang diultimatumkan oleh Rasulullah SAW, disuruh pergi tapi nggak mau, tetap bertahan. Kalau memang mau berantem bahasanya seperti itu atau perang, kita akan lawan seperti itu. Tapi karena janji tersebut
ya melihat dari janji tersebut, akhirnya Bani Nadir mulai terhasut juga, yang akhirnya membatalkan keputusannya dan memilih bertahan di benteng mereka. Sehingga pastinya Rasulullah SAW punya strategi lain. Ketika sudah baik-baik untuk silahkan meninggalkan tempat atau di Madinah ini mempunyai tempat yang lain, ya, karena memang orang Yahudi biasanya memang berpindah-pindah tempat, ya. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW mempunyai strategi kedua ketika mereka tidak mau, akhirnya terjadi pengepungan Bani Nadir. Rasulullah SAW bersama kaum muslimin kemudian mengepung benteng Bani Nadir. Pengepungan berlangsung sekitar 6 hari, berbagai riwayat dikatakan seperti itu. Sehingga untuk mempersempit ruang gerak musuh, sebagian pohon kurma di sekitar benteng ditebang atas izin Allah atau atas izin Rasulullah SAW. Sehingga hal ini membuat Bani Nadir kehilangan sumber pelindungan dan semangat mereka melemah. Karena pertanian pada waktu itu atau istilahnya kurma ini merupakan salah satu bentuk sumber daya alam yang memang yang banyak yang bisa dihasilkan di kota Madinah. Yang akhirnya mereka menyerah. Yang tadi dijanjikan bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul akan mengirim pasukan juga untuk melawan kaum muslimin, janji tersebut, ya, janji dari orang munafik yang sudah diwanti-wanti, sudah sering disampaikan oleh Rasulullah SAW sampai dikatakan dalam suatu hadis ayatul munafik thalatha, yaitu memang namanya orang munafik, ciri-ciri besar orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara pasti dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji menjanjikan sesuatu ternyata dia malah mengingkari perjanjian tersebut. Wa idza tumina khon, dan apabila diberikan amanah dia berkhianat. Sehingga janji tersebut tidak terbukti, hanya ucapan omong kosong saja dan tidak ada bantuan datang. Maka di akhir peristiwanya Rasulullah SAW tetap walaupun mengepungnya bukan berarti Islam itu ingin menumpahkan darah. Yang akhirnya Rasulullah tidak membunuh seluruh kaum Bani Nadir. Tetap beliau mengizinkan mereka meninggalkan Madinah. Mereka boleh membawa barang-barang yang mampu diangkut oleh unta-unta mereka, tapi tidak boleh membawa senjata. Karena pada dasarnya kalau dia mereka senjata bisa saja nanti menyerang. Karena pada dasarnya mereka diusir untuk pindah tempat. Sehingga sebagian besar mereka kaum Bani Nadir pindah ke daerah Khaybar. Yang kita tahu di utara Madinah ada daerah yang namanya Khaybar. Sementara sebagian yang lain ada yang pergi menuju Syam. Intinya pergi ke utara untuk mencari tempat yang nyaman bagi mereka. Sehingga harta yang mereka tinggalkan menjadi harta fai. Nah, harta fai ini adalah berbeda dengan harta ghanimah. Harta rampasan yang tanpa ada peperangan atau tanpa penumpahan darah. Itu harta yang diperoleh tanpa peperangan yang besar. Dalam ayat wa ma afa Allah ala rasulihi, ya, atau harta fai ini yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr tersebut, yaitu adalah bagaimana Rasulullah SAW juga bisa secara syariat juga bisa dibagikan, ya. Harta tersebut digunakan oleh Rasulullah SAW untuk kepentingan kaum muslimin, terutama kaum muhajirin yang sebelumnya meninggalkan seluruh harta mereka di Makkah. Itulah secara singkat bagaimana terjadi juga peristiwa Bani Nadir, yang pastinya juga banyak hikmah yang bisa kita ambil. Maka apa yang pertama hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Di tahun keempat ini terjadi peperangan, walaupun perang ini tidak terjadi pertumpahan darah yang besar, hanya pengepungan, hanya ultimatum bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya perjanjiannya dikhianati, sehingga silahkan kalau tidak mau taat dengan perjanjian tinggalkan Madinah, dan itu menjadi salah satu konsekuensinya. Maka hikmah yang pertama adalah Islam sangat menjunjung tinggi tentang adanya perjanjian. Seorang kalau sudah berjanji wajib ditepati. Rasulullah SAW tidak memerangi Bani Nadir karena mereka Yahudi. Boleh secara walaupun berbeda agama, selama kita hidup berdampingan, tetap menjunjung tinggi keamanan dan sesuai dengan perjanjian yang ada, harusnya bisa tinggal bersamaan, berdampingan tersebut. Maka selama mereka memegang perjanjian tersebut, mereka hidup dengan aman di Madinah padahal sebenarnya. Tapi masalah itu muncul ketika mereka merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Maka pelajarannya Islam mengajarkan agar setiap perjanjian dijaga dipenuh dengan tanggung jawab. Dan ini juga kita sebagai seorang muslim, kita sering berjanji. Seorang pegawai berjanji telah melaksanakan amanahnya dengan baik. Seorang pemimpin juga berjanji melaksanakan amanahnya dengan baik.
Maka setiap perjanjian-perjanjian yang ada yang dia lakukan selama perjanjian tersebut sesuai dengan syariat, dengan Allah dan Rasulnya, maka itu juga harus ditepati dengan baik. Pelajaran yang kedua adalah pengkhianatan akan menghancurkan kepercayaan. Jangan sampai seseorang ketika sudah percaya terhadap kita, dari apa yang tadi sudah dipercayakan, bisa hidup berdampingan dengan baik, menjaga keamanan dengan baik, tetapi dengan ada yang pengkhianatan, bahkan ingin punya rencana ingin membunuh Rasulullah SAW, dan ini merupakan suatu pengkhianatan yang besar. Maka ini akan menghancurkan percayaan. Yang awalnya Rasulullah sangat percaya, sudah ingin hidup berdampingan dengan baik, tapi ternyata mereka sendiri yang tidak ridho atau bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Maka sekali seorang berkhianat, kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Maka kita belajar juga dari Bani Nadir yang kehilangan tempat tinggal mereka, yang harusnya mereka bisa tetap hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW di Madinah, bukan karena agama mereka, tapi mereka bisa terusir atau pindah hanya karena mereka berkhianat dan menghilangkan kepercayaan tersebut, karena pengkhianatan terhadap perjanjian sudah disepakati tersebut. Dan pastinya dari hikmah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga Rasul dan para sahabatnya. Rencana itu pembunuhan mungkin sangat rapi, mungkin mereka sudah rencanakan dengan baik-baik dengan segala tipu muslihat yang ada, agar benar-benar Rasulullah SAW dibunuh di tepat waktu yang mereka sepakati tersebut atau mereka rencanakan tersebut. Tetapi Allah selalu menjaga Rasulnya, dan akan Allah menjaga Islam ini juga dengan baik. Maka rencana pembunuhan yang sangat rapi itu akhirnya diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah SAW mengetahui dari apa yang mereka rencanakan dengan rencana yang busuk tersebut. Dan Allah menjaga Rasulnya dengan menurunkan wahyunya tadi, yang ini menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah datang dengan cara yang selalu tidak terlihat oleh manusia, yang tidak selalu terlihat oleh manusia tersebut. Kemudian apa pelajarannya juga? Ya, ini pelajaran bagaimana jangan sampai kita terlalu percaya terhadap orang-orang yang memang ternyata ada kemunafikan di dalamnya. Karena Rasulullah SAW jauh-jauh sudah memberikan pesan pada kita, yaitu pada orang munafik itu tadi. Ketika ada seorang yang punya janji-janji yang manis, punya janji yang benar-benar seakan-akan ingin bersama dia, atau bahkan tadi menjanjikan akan memberikan pasukan untuk melawan Rasulullah SAW. Tapi ternyata itu adalah hanya sekedar janji, karena orang munafik apabila berjanji, dia biasanya pasti mengkhianatinya. Maka hikmahnya adalah jangan mudah percaya terhadap janji pada orang yang sudah tidak jujur. Kalau kita melihat gelagat-gelagat orang yang memang itu tidak jujur, maka kita bisa hindari orang-orang tersebut. Dan yaitu yang kita bisa ambil pelajaran tadi adalah Bani Nadir memilih melawan karena hanya percaya terhadap janji dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang pada dasarnya ketika mereka sudah tahu mereka sudah mengkhianati perjanjian yang harusnya dia bisa atau mereka bisa pergi dengan aman. Tapi akhirnya Rasulullah turun tangan sehingga mengepung dan kondisi malah menjadi lebih buruk bagi mereka. Maka ketika perang benar-benar terjadi, ketika Rasulullah benar-benar mengepung Bani Nadir tersebut, Abdullah bin Ubay pun tidak kunjung datang, bahkan tidak membantu. Maka pelajarannya tadi, jangan mengambil keputusan besar yang hanya karena janji orang yang tidak mempunyai integritas, atau dari orang yang sudah benar-benar sudah punya rekam jejak yang tidak jujur, yang jangan sampai kita percaya tersebut. Dan Rasulullah SAW, dari hikmah yang bisa ambil juga adalah Rasul mengutamakan penyelesaian yang paling sedikit menimbulkan korban. Yang pada dasarnya Rasulullah atau adanya Islam ini tujuannya tetap tadi rahmatan lil alamin, ingin memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya dan ingin mengurangi madarat sekecil-kecilnya. Maka dalam peristiwa ini tidak terjadi pertempuran besar yang harusnya mungkin, kalau mungkin itu terjadi dari orang kafir, mereka sendiri yang pastinya punya kekejamannya, yang ingin selalu menghabisi kaum muslimin. Maka peristiwa ini berbeda kalau itu terjadi pada kaum muslimin, yaitu peristiwa ini tidak terjadi pertempuran yang sangat besar, sehingga tujuan Rasulullah SAW adalah menjaga keamanan Madinah dan menyelesaikan konflik dengan kerugian seminimal mungkin. Hal ini menunjukkan bahwasanya perdamaian selalu lebih diutamakan dari sisi Islam, yaitu tadi tujuan Islam adalah rahmatan lil alamin. Pelajaran berikutnya adalah
harta adalah amanah. Ini harta fai ini yang tadi disebutkan bahwasanya memang tidak terjadi peperangan, tidak terjadi kalau secara istilah tidak adanya ghanimah. Karena ghanimah itu terjadi ketika ada peperangan, harta rampasan yang tidak ada yang ada peperangannya. Tapi ketika tidak ada peperangan, ini ditamakan dalam Islam namanya harta fai. Maka harta fai yang diperoleh dari Bani Nadir tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Rasulullah. Sama tujuannya sama. Dari harta yang kelihatannya tadi mungkin banyak, dari sisi keduniaan juga itu merupakan suatu hal yang bisa kita kuasai. Tapi dalam Islam semua ini ada aturan syariatnya. Sebagaimana Islam juga mengatur harta seorang dengan adanya zakat, sedekah, infak, wakaf, dan seterusnya. Memang, dan ini terjadi ketika adanya perperangan atau ada tidak, maka ada istilah tadi harta fai atau ada harta ghanimah. Maka sebagian besar diberikan kepada kaum muhajirin, dan ini menunjukkan tentang kemaslahatan bagaimana Rasulullah SAW sangat adil bagaimana membagi harta secara amanah dengan baik. Yang pada waktu itu sudah kehilangan rumah, harta ketika hijrah, dan menunjukkan bahwasanya pemimpin yang baik akan bisa mengelola harta untuk kemaslahatan ke masyarakat pada umumnya pada waktu itu. Yang ini tujuannya bukan hanya untuk dinikmati untuk pribadi, tapi demi kemaslahatan terutama umat muslim pada waktu itu. Dari pelajaran-pelajaran tersebut mengambil kesimpulan juga bahwasanya pemimpin harus bertindak tegas terhadap pengkhianatan. Yang sudah jelas-jelas ada pengkhianatan, secara tegas harus dieksekusi dengan baik, walaupun bukan berarti harus dengan rasa ada sisi kekejaman atau untuk menghabisi semuanya, tapi demi kemaslahatan yang ada. Dan keamanan masyarakat adalah tanggung jawab utama bagi seorang pemimpin. Yang tadi ada desas-desus untuk ada terjadi pembunuhan, dan ini merupakan bisa tidak menstabilkan keamanan pada waktu itu. Maka dengan adanya pemimpin yang baik, pemimpin yang tepat adalah tadi bisa menstabilkan keamanan tersebut, dan ini menjadi tanggung jawab bagi seorang pemimpin. Dan keputusan yang diambil tersebut juga harus berdasarkan bukti. Jelas-jelas buktinya tadi dikatakan bukan hanya secara gosip atau mungkin hanya desas-desus dan dilakukan dengan secara emosi, tapi dilakukan dengan secara strategi yang tepat dengan kemaslahatan yang ada. Yang pada tujuannya dari hikmah ini adalah perdamaian tetap menjadi pilihan utama selama memungkinkan tersebut. Tapi kalau ada perlawanan, Rasulullah SAW pun juga sudah siap melawan. Tetapi bukan berarti untuk dengan terjadinya dengan pertumbuhan darah. Dan ini menjadi bentuk juga bahwasanya seorang kepala negara tatkala bisa mengelola harta dari yang hasilkan oleh negara tersebut, Rasulullah SAW sebagai pemimpin tersebut ketika itu mengelola dengan baik, dan itu bisa menjadikan kemaslahatan bagi umat Islam pada waktu itu dan pada pemimpin-pemimpin selanjutnya. Itulah beberapa hikmah dan peristiwa dari perang Bani Nadir ini. Sekali lagi, ini bisa menjadi hikmah juga bagi kita yang bisa kita ambil pelajaran dari sirah nabawiyah yang penuh dengan hikmah-hikmahnya tatkala kita bisa menghadapi peristiwa-peristiwa itu, yang pada hakikatnya juga sirah nabawiyah ini menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Yang kita juga hidup berdampingan dengan seorang, hidup berdampingan dengan negara-negara yang lain, hidup berdampingan dengan masyarakat yang lain, hidup dengan berbagai ras, suku, berbagai macam agama dan yang lainnya. Dan kita bisa ambil hikmahnya pelajaran dari Rasulullah SAW dari syariat Islam, yaitu menuju kepada perdamaian dan rahmatan lil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat, indahnya perjalanan penuh